Mana ini? Bisa konsumsi ini. Oh ini siapa Solo besok diangkat. Oh iya. Luar biasa. Assalamualaikum sahabat semua. Saya sedang bersama Bapak Kurdi Kuwu, Desa Tambelang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Nah, beliau ini sukses dalam mengembangkan usaha budidaya lele. Nah, ini Pak Kuwu nih, Cirebon Pak Kuwu nih sahabat semua. Pak Kuwu barangkali bisa memberikan apa sih rahasianya sebenarnya budidaya lele ini, karena saya melihat Pak Kuwu ini termasuk yang eksis. Nah, saya ketemu 2 tahun yang lalu, sementara yang lain sudah pada gulung tikar. Nah ini Pak Kuwu ini, iya Pak Kuwu ini masih eksis. Mangga silakan barangkali bisa berbagi ke sahabat semua yang melihat channel ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari tim BBM ya, Banyu Berkah Mandiri, yang sejauh ini bergerak di budidaya lele, khususnya di pembesaran. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan mulai di pembenihannya. Seperti itu. Ya betul, seperti tadi apa yang dikatakan dalam pembukaan oleh Pak Bis, bahwa kita insya Allah sudah 2 tahun bahkan lebih dengan berkecimpung di dunia lele, dari mulai kita pembelajaran sampai ke penerapan, sampai akhirnya kita menemukan formula-formula atau tips dan trik bagaimana cara yang efektif dan efisien dalam pembudidayaan lele ini. Banyak dikatakan bahwa lele itu mudah. Banyak yang bilang lele itu mudah. Ya betul ya. Betul, tinggal nanam di air besar. Nah, besar gitu kan. Iya. Itu normatifnya seperti itu. Tapi nyatanya kemudahan ini tidak selamanya bisa diterima. Artinya banyak yang justru gagal di dunia lele. Ada juga yang bilang lele itu sulit, tapi buktinya banyak juga orang-orang yang mungkin, mohon maaf, hanya lulusan SD mungkin, karena ketekunan, keuletan, akhirnya bisa berhasil. Jadi sulit dan mudahnya itu bagaimana cara kita. Utamanya adalah dari segi konsistensi kita, kedisiplinan kita. Apapun itu, baik di dunia lele maupun di dunia usaha apapun, itu ya itulah yang utamakan. Boleh rahasianya dibuka, apa sih sebenarnya kendala orang lain, apa yang dilakukan orang lain itu seperti apa, lalu memang di sini itu seperti apa gitu, yang akhirnya bisa bertahan seperti ini. Bahkan saya melihat ya bukan hanya bertahan lagi, dari udah semakin berkembang. Ada satu hal yang mungkin menjadi pembeda antara kita BBM dengan pembudidaya yang lain. Yeah. Di sini kami khususnya menerapkan dengan ketat bagaimana caranya manajemen pakan itu dilaksanakan. Karena lele modal terbesar adalah di pakan. Jadi saat pakan tidak bisa dimanajemen dan itu mengalami kegagalan, ya sudah, hilanglah modal. Seperti itu. 80% modal pembudidaya lele itu adalah di pakan. Apalagi kalau pakannya ini adalah pakan pabrikan. Kita tahu ya sekarang kalau pakan pabrikan itu luar biasa, hampir setiap tahun itu entah 2 kali atau 3 kali mengalami kenaikan. Jadi itu yang menjadi faktor kegagalan. Nah di kita di sini bagaimana menghindari faktor kegagalan tersebut, ya supaya tidak zong lah gitu ya, kalau istilah kita mah tidak zong di dunia lele ini. Si pakan ini benar-benar diatur. Kita sampai mengerti kebutuhan lele begitu masuk ke kolam ya, pembesaran dari mulai ukuran 5 itu dengan 7% misalnya, porsi pakan 7% dari biomas 2 minggu atau 14 hari 15 hari lah. Berikutnya kita turunkan lagi jadi 6% dari biomas. Terus nah itu sudah kita analisa, sudah kita terapkan, dan
hasilnya efektif. Jadi tidak ada lagi ceritanya itu lele kelebihan makanan atau bahkan disisa ya biasanya jadi racun katanya, Jadi bahkan racun, jadi amonia. atau bahkan lele itu memang tidak mencukupi gitu kebutuhan pakannya, Ya, begitu betul. maksudnya ya barangkali. Betul. Jadi kurang tidak, Iya. lebih pun jangan. Hmm, Karena kalau takarannya misalnya sesuai dengan rumus kami di sini, misal Iya. 3 kilo ya dalam 3 sekali kilo pakan. 3 kilo pakan. 3 kilo pakan Kilo misal, pakan, misal ya. 3 kilo pakan dalam sekali pakan. Nah, kita kasih 4 kilo pun ya mau habis. Kira itu sebenarnya terus makan ya sampai 4 Betul. kilo itu. Padahal 1 kilonya itu bisa dikatakan pemborosan Hmm, atau ya sudah terbuang saja. iya. Lebih parahnya lagi kalau kita manajemen airnya juga kurang cermat. Jadi pakan yang tadi 1 kilo misalnya terbuang, ya kotorannya juga menumpuk berlebih, akhirnya terjadi endapan amonia di bawah, dan itu yang sangat berbahaya, khususnya di kolam terpal. Jadi sangat beresiko sekali. Akhirnya ikan gantung, ikan ngambang, berpotensi mati. Carilah sistem yang memang paling mudah untuk diterapkan, karena beda lokasi beda penerapan, atau Iya, mungkin iya. tergantung dengan sikon kita lah, kita enaknya di mana, enjoynya di mana. Sudah saya pakai misalnya natural saja lah, pakai air hijau atau GWS atau green water system, itu silakan. Tapi yang jelas berburulah pada orang yang memang sudah berhasil berburu, atau paling tidak menimba pengalaman dari para pembudidaya senior yang memang sudah berhasil. Seperti itu. Jangan tergoda dengan metode lain sementara metode yang satu ini belum terkuasai. Apalagi kalau hanya mengandalkan medsos ya. Wah, Buka ini, buka medsos itu itu semua. kulit ya. Kalau di Iya, medsos biasanya yang dikupas itu adalah saat sudah suksesnya saja. Iya. Wah, ini loh kita berhasil seperti ini, tanam sekian ribu, hasilnya sekian juta. Iya. Itu yang manisnya saja. Sementara di belakang layar itu luar biasa. Makanya komunikasi atau sering sharing dengan pembudidaya senior yang lebih Pengalaman kayak berpengalaman itu sangat dianjurkan. Seperti itu. barangkali punya gambaran nih Pak Ku, saya melihat kan ini ada ukuran kolam, terus berapa kapasitas yang ideal dari bibit itu sendiri, mestinya kan ada manajemen seperti itu juga ya. Betul. Itu Ada gimana aturannya, itu ada idealnya seperti apa itu? beda pembudidaya jelas beda aturan ya, Pasti ya, karena iya. tidak ada ilmu yang pasti. Betul. Tapi paling tidak di kami sesuai dengan pengalaman kami, Iya. yang kita bisa di sini yang di Betul. BPM ya. Iya. Di sini kita ada 2 jenis kolam, 2 jenis ukuran, yaitu kolam terpal bulat ukuran diameter 3 dan Iya. kolam terpal bulat ukuran diameter 5. Kalau diameter 3 itu dengan kurang lebih tinggi airnya 80 cm, itu kurang lebih 5,7 kubik kapasitas air. Pengalaman kita itu hanya mampu menampung 2.500 amannya. Itu bagi yang katakanlah pemula banget enggak, pro banget juga enggak, karena Iya, ini iya, pertaruhannya adalah makhluk hidup ya. Iya. Kalau bagi pemula banget disarankan jangan terlalu padat dulu, karena 2.500 kalau kecil sih, kalau masih kecil mungkin agak agak renggang gitu Iya, ya, masih betul. tetap kosong. Tapi kalau sudah gede ya bahaya juga. Jadi 2.500 itu bagi kami yang sudah dalam tanda kutip berpengalaman Betul. itu aman, hidupnya aman di 2.500. Kalau bagi pemula saya sarankan benar-benar pemula banget ya 1.500-an maksimal dulu, sambil belajar tentang air ya, sambil Iya. belajar tentang banyak hal lah, tentang pakan, tentang apa, nanti bisa ditanyakan sedikit. Satu hal yang masih bukan mengganjal ya, masih penasaran gitu. Ya. Di saat kan pasti yang namanya pasang surut pasti ada gitu. Di saat kondisi tidak begitu baik, contoh misalkan lele itu banyak yang mati, mungkin pernah ngalami, lalu bagaimana nih cara memecahkan hal itu gitu kan, karena umumnya orang begitu sedang berjalan don ya sudah, berikutnya enggak lagi tuh. Saya ketemu lagi dengan mereka ya bilangnya ya sudah enggak gitu, akhirnya ya terbengkalai gitu. Itu gimana itu, barangkali aku bisa menyampaikan. Pasang surut dalam dunia usaha itu wajar. Tidak mesti kita yang namanya sekali mencoba, sekali usaha langsung berhasil. Iya. Itu
kayaknya nggak harus kayak gitu juga. Ada gagalnya, ada itu dinamika kan ya, Betul, dinamika. betul, betul. Jangankan 1, 2, 3 lele yang mati, kita pernah satu kolam mati semua. Kolam. Kalau mentalnya kita bukan mental entrepreneur, Iya. ya Sudah tidak dipikirkan matang-matang resikonya, mungkin down saat itu. pundung Pak atau orang sini itu Untung udah. bahasa Sundana mas, enak. Iya. Pernah satu ikan isi 2.500 yang kita setir Iya. dalam kolam karena kesalahan teknis, perubahan drastis dari pH air langsung kena hujan. Mungkin tadinya amoniak tidak tertangani dengan baik ya. Malumlah awal-awal belajar. Iya. Amoniak tidak tertangani dengan baik, kena hujan. Langsung pH ngaco lah. Iya. Langsung tidak lama mati semua. Tapi kalau sekarang sudah ketemu itu solusinya di saat Insya Allah. hujan besar, oh berarti hujan itu pH berarti naik. Kalau Cenderung memang cenderung naik ya. Iya. Keasaman tinggi. Kesamaan tinggi. Dan itu daya tahan lele mungkin Ada batasnya. Ada batasnya. Jadi kita lebih mengutamakan tindakan preventif. Dengan apa itu? Preventif. Dengan Ya apa? tadi dengan pola pemberian pakan yang tepat, Iya. ya tepat, baik takarannya maupun jenisnya tepat. Karena pakan sendiri ada ukurannya tuh. Iya. Lele kecil, ukuran benih 5 cm, ya kita disarankan pakai pakan yang F1000 misalnya. Atau paling gedenya itu adalah pakan min 1. Naik sedikit sangkal bisa kita masukkan pakan min 2. Sesuai dengan ukuran, tepat ukuran ya. Dan juga tepat takaran yang harus berlebih. Itu faktor yang paling penting. Dan preventif juga di penanganan air. Kolam terpal itu tidak seperti kolam tanah yang secara natural dia bisa menetralkan air. Iya. Itu makanya di penanganan kolam terpal ini harus betul-betul cermat. Perubahan sedikit apapun kita ada catatannya, ada recordnya. Kalau dibuat pembanding, Betul. mending terpal apa kolam tanah? Bagi kami yang sudah melaksanakan enjoy-nya di terpal, Iya. itu sangat asik ya, Iya. sangat baik terpal. Terpal. Dan sempat juga kita dulu pernah coba-coba di di kolam tanah, hasilnya kurang maksimal ya. Karena gini, lele itu kita tanam masal kan ya, Iya. tanam masal. Katakan ada yang tadi saya katakan 5.000 di ukuran 5 atau 2.500 di ukuran diameter 3, itu kan tidak gede bareng-bareng. Oh iya. Perlu disortir. Itu penting juga. Jadi bayangkan kalau misalnya di kolam tanah gedenya nggak bareng kan, Iya. sortirnya lumayan tuh. Atau di saat panen juga nyedot airnya juga lama. Kalau di terpal enaknya kita mau nyortir tinggal pindahkan airnya kalau masih bagus, atau kita buang airnya kalau sudah kurang bagus, tinggal nyortir, enak cepet. Kolam panen juga cepet, nggak butuh waktu lama. Tenaganya juga ringan, tidak terlalu berat kayak di kolam tanah. Menurut pengalaman kita yang di kolam terpal, mungkin beda pemikirannya dengan yang di kolam tanah. Pelaku usaha di kolam tanah mungkin mereka lebih enjoy di sana. Ya itu sih mangga ya. Pasti punya alasan ya. Betul. Iya. Seperti itu. Oke, Pak Kuwu, ya kalau saya harus ngulas lagi, saya yakin nggak mampu nih, nggak mampu gitu. Tapi ya saya yakin para penonton channel ini juga bisa menyimpulkan bahwa keefektifan untuk usaha ini memang sangat diperlukan. Ya tentu saja dengan bagaimana mencari guru yang terbaik, yang sudah punya pengalaman, sehingga buang energi, buang waktu untuk coba-coba ini memang kita bisa hindari. Betul. Untuk sementara itu dulu Pak Kuwu. Siap. Terima kasih banyak. Oh sekali lagi satu, ini banyak masuk ke WA saya ini terkait dengan katanya Pak Kuwu ini siap nggak di saat memang diminta mau konsultasi bantuan, atau dengar-dengar saya pernah juga di sini menyelenggarakan pelatihan. Nah, Iya. itu kita sedang merancang satu paket pelatihan. Nanti tinggal sesuai dengan kebutuhan audien ya atau peserta Iya. pelatihan. Ada yang kalau harapan kita sih Iya. sampai tahap 1 kali siklus lah. Kita Hmm. bimbing sampai tahap 1 kali siklus supaya apa? Tadi yang dikatakan buang-buang waktu dalam hal riset,
dalam hal pembelajaran itu tidak terlalu lama. Betul. Kalau kita bimbing dari mulai misal tadi kelebihan kekurangan kolam terpal, teknis-teknisnya kolam terpal, terus tindakan-tindakan preventif supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, hitungan pakan, ada yang namanya SR, survival rate, ada yang namanya FCR, feed consumption rate, ada yang banyak lah pokoknya istilah-istilah yang cak bahasa Sunda mah pakai gitu teh. Dan nambah sulit saja untuk menyimpulkannya. Nah, Ya. itu insya Allah kalau misalnya kita Ya. adakan pelatihan yang mudah-mudahan bisa lebih tersampaikan dan si peserta pelatihan akan lebih menerima manfaat yang lebih maksimal lagi. Oke. Seperti itu. Cukup untuk sementara ini Pak Kuwu. Siap. Terima kasih banyak kan gitu atas kesempatan ini. Sekali lagi para sahabat semua, barusan kita telah melakukan wawancara langsung di area kolam BBM ini. Nah ini barusan dengan Pak Kuwu Tambelang, Bapak Kurdi. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Demikianlah sahabat semua, kita telah sama-sama mengikuti cara berbudidaya lele ala Bapak Kurdi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.